seperti reaktivasi yang tadi saya sebutkan bahwa itu tugas pemerintah, tapi tidak berarti mutlak. Memang kita juga mereaktivasi baru kemarin ini Pak, nggak terlalu lama. Seperti salah satu contohnya lintas Cibatu Garut Pak. Jadi ini Cibatu Garut karena ada permintaan dari pemerintah dan lain sebagainya. Waktu itu setelah kami kaji dan lain sebagainya, itu dikerjakan oleh kereta api Pak. Dengan tentu dikerjakan oleh kereta api dan lain sebagainya, perizinan dan lain sebagainya tetap kepada pemerintah, yang pada akhirnya nanti tetap kita kembalikan ke pemerintah jadi konsesi Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, sejahtera. Majulah maju, Bandung sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB, yaitu Bapak Awan Hermawan Purwadinata. Beliau adalah Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia Persero. Apa kabar Pak Awan? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, Pak Awan ini lahir di Bandung tahun 1966. Mungkin Bapak bisa cerita ketika kuliah, khususnya ketika kuliah S2 di ITB, program perkeretaapian, teknik perkeretaapian. Kemudian Bapak terus berkarir di PT Kereta Api dan pernah menjadi Direktur Pengelolaan Prasarana, dan saat ini Bapak menjadi Direktur Operasi Iya, PT betul. KAI. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya di dalam rangka mungkin ITB ini yang ke-63. Saya merupakan salah satu alumni ITB S2 tahun 2000. Jadi ceritanya saya sebetulnya lulus S1 sipil tahun 90 Pak. Bekerja di swasta di salah satu bukan BUMN tapi di tempat perumahan yang salah satu terbesar juga di Jawa Barat, developer. Kemudian saya kerja selama 6 tahun di sana. Setelah itu saya masuk ke PU Pak. Jadi pernah saya di pekerjaan umum tahun 96. Dengan itu saya keterima juga di kereta api. Nah ini di kereta api ini ternyata begitu saya kerja di sana, saya mendapatkan tugas, sebelumnya diberitahukan bahwa nanti ada penugasan untuk sekolah lagi, salah satunya di ITB untuk program S2-nya. Jadi tahun 97 kami diterima di PT Kereta Api dengan ikatan kerja, langsung testing dan lain sebagainya, sama dengan S2 yang lainnya, bahwa sini betul-betul program yang sama dengan ITB yang lainnya, hanya jurusannya yang berbeda, khusus perkeretaapian. Di mana pada saat itu saya
sekolah di ITB relatif tahun 97 itu. Jadi 1 tahun magang, 2 tahun sekolah, Pak. Hingga lulusnya tahun 2000. Nah, ini suka dukanya alhamdulillah banyak teman di ITB yang kuliah dari ITB kurang lebih ada 30 orang yang seangkatan saya. Di samping itu ada juga angkatan yang di mana di kereta apinya bukan baru seperti saya masuk tahun 97, tapi dari karyawan-karyawan lama. Jadi di tahun kedua kami digabung gitu Pak ya. Dengan tentu para pengajarnya waktu itu karena sepertinya dari dikti mengharuskan kalau untuk S2 minimal harus ada S3-nya yang expert di bidang perkeretaapian. Jadi kami waktu itu diajar juga oleh dosen-dosen luar biasa dari Belanda dan dari luar lainnya yang mengajar khusus kepada kami di ITB, Pak. Jadi alhamdulillah banyak pengalaman di sana. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Nah, kebetulan setelah tahun 97 kami berkarir, Pak, karena saya teknik dasarnya sipil. Saya bekerja selama kurang lebih dari tahun 97 saya mengelola prasarana, Pak. Dari mulai bawah sampai menjadi kalau disebut di karir tuh sebagai kasubditnya, Pak, sampai kasubditnya di jalan raya dan jembatan. Kami berkarir dari satu lintas ke lintas lain, dari Daop beberapa berpindah-pindah yang akhirnya kami dipercaya di tahun 2019. Waktu itu 2019 tanggal 4 Agustus saya menjadi direktur operasi, Pak. Ya, jadi sempat saya menjadi direktur operasi dari Agustus sampai Desember, Pak. Kurang lebih sampai 16 Desember. Di situ saya dikembalikan ke direktur prasarana, Pak. Jadi ke korsanya. Saya menangani prasarana, jalan rel, jembatan, persinyalan, termasuk pengelolaan aset pemerintahnya. Nah, di situ saya kembali di tempat korsa saya di prasarana. Nah, pada tahun 2022 kemarin, di bulan April, saya kembali disuruh memimpin operasi, Pak, menjadi direktur operasi kembali. Nah, di sini begitulah Pak suka duka saya di saat karir saya menjadi direktur operasi, direktur prasarana, sekarang menjadi direktur operasi lagi. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan singkat, Ini Pak. menarik Pak. Sebelum ke bidang tugasnya, ini sekolahnya ini menarik. S2 teknik perkeretaapian ini mungkin tidak banyak Pak ya. Betul. Ya. Kemudian itu kan penggunanya hanya di kereta api, satu-satunya perusahaan kereta api kan PT KAI. Betul. Jadi semuanya ditampung di PT KAI lulusannya, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi lulusan kami, tapi waktu itu memang ada yang dari Departemen Perhubungan ada, Pak, yang disekolahkan bareng dengan kami. Kemudian yang dari INKA juga ada, Pak. Jadi dari di luar kereta api ada. Jadi yang kebetulan waktu itu, jadi ada beberapa dari luar kereta api, Pak. Jadi memang kalau untuk seingat saya, waktu itu 1 tahun, 2 semester itu murni sama pelajarannya, Pak, dengan S2 yang di ITB. Jadi ada pelajaran matematik dan lain sebagainya. Nah, begitu tahun kedua itu fak semua, Pak, mengenai perkeretaapian gitu, Pak. Halo rekan Pupuk Indonesia, kenalan yuk dengan Tokope'i. Tokope'i jaringan kemitraan Pupuk Indonesia. Tokope'i adalah outlet penjualan khusus untuk produk-produk komersil pupuk Indonesia, seperti produk pupuk, pestisida, benih, dan produk serta layanan lainnya. Hadir di lokasi strategis di seluruh Indonesia, terutama di daerah sentra pertanian yang banyak membutuhkan pupuk dan produk semprotan lainnya dengan standar kemitraan. Bergabung bersama kami di Tokope'i, mitra akan mendapatkan keuntungan jaminan kualitas produk, jaminan ketersediaan produk, insentif atribut promosi,
insentif benefit penjualan, gratis aplikasi dan sistem penjualan. Untuk menjadi mitra Tokope'i, cukup dengan mengisi data toko, tagging lokasi toko, selanjutnya mengisi data diri, dan lengkapi dokumen persyaratan lainnya seperti KTP, NPWP, dan NIB. Atau kamu juga bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan melengkapi form pendaftaran serta dokumen lainnya dan diserahkan ke petugas kami. Kemudian tunggu verifikasi. Selamat, pengajuanmu telah diverifikasi. Sekarang kamu sudah bisa melakukan transaksi untuk melayani pembelian dari petani. Makin dekat, makin yakin. Tingkatkan transaksimu, maka kamu berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap tahunnya. Semakin untung bukan? Ayo bergabung di Tokope'i. Makin dekat, makin yakin. Hubungi Tokope'i sekarang juga. Sekolah teknik perkeretaapian ini, kalau yang dari PT KAI sudah sudah habis mahasiswanya, terus program itu seperti apa, Pak? Jadi waktu itu kami kebetulan program PT Kereta Api itu dari Perumka menjadi PT, Pak. Ada mungkin syarat-syarat bahwa memang harus ada tenaga lulusan S1, S2-nya sekian banyak, sehingga dibuat ada program studi perkeretaapian ini, Pak. Untuk salah satunya memenuhi syarat itu juga. Nah, untuk itu setelah kami lulus, kembali ke perusahaan, Pak. Kembali bekerja normal, seperti yang lainnya, karir masing-masing, ada yang dari jurusan ekonomi, malahan ada, Pak. Cuman waktu ekonomi di sana di ITB-nya lebih mendekat ke manajemen, Pak. Tapi kalau yang teknik, banyak yang ke jurusan yang tekniknya ini, Pak, di perkeretaapian ini. Maksud saya, ya, apakah setelah selesai yang dari program PT Kereta Api, program ITB-nya itu tutup gitu, Pak? Untuk S2-nya waktu itu khusus perkeretaapian tidak tutup, tapi tidak berlanjut dulu, Pak. Jadi ternyata setelah itu dikembalikan lagi karena mungkin juga memang saya lihat memang biayanya cukup lumayan tinggi, Pak. Jadi yang khusus perkeretaapian karena mahasiswanya nggak terlalu banyak, tetap dikirim keluar, Pak. Jadi sekolah di luar, Pak. Nah itu karena kita waktu itu yang harus pendidikannya cukup banyak, jadi akhirnya dosennya terbang, Pak, yang ke Indonesia ini, yang kerjasama dengan ITB itu, Pak. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Ya, baik. Sekarang di bidang sarana prasarana, Pak, memang PT KAI itu maju seperti sekarang karena sarana prasarananya kan dibangun besar-besaran, termasuk rel ganda dan sebagainya itu. Cuma yang mau saya tanyakan itu kan ini kan prasarana ini kan milik pemerintah, Pak, bukan milik PT KAI. Betul. Nah, itu seperti apa PT KAI cara mengelolanya, Pak? Jadi tergantung pada pemerintah juga. Jadi prasarana itu milik pemerintah, Pak. Jadi prasarana milik pemerintah, kereta api yang ditugaskan untuk memelihara prasarana, Pak. Jadi untuk perawatan kita mendapatkan AIMO, Infrastruktur Maintenance Operation, yang dibiayai oleh pemerintah. Dengan tentu kita menjaga kualitas prasarana kita, baik jalan raya, jembatan maupun persinyalan, yang notabene dibiayai oleh pemerintah, Pak. Jadi untuk pembangunan sebetulnya itu memang semuanya tugas pemerintah, Pak. Reaktivasi, pembangunan, revitalisasi, semua sebetulnya adalah tanggung jawab pemerintah, Pak. Kereta api sebetulnya hanya merawat, karena kita sebagai operator, Pak. Ada yang dititipkan di kereta api yang ditugaskan kepada kereta api. Demikian, Pak Bambang. Ya. Nah, kemudian aset-aset, Pak, ya, sebagian sudah rusak memang. Aset-aset kereta api yang rel yang tidak tergunakan itu sebenarnya wewenang siapa, Pak?
Jadi asetnya itu sebetulnya aset itu adalah milik pemerintah, cuman hanya kita tuh ada pembagian, ada ROW dan di luar ROW, Pak. Jadi aset-aset yang di ROW-nya sebenarnya itu tugas pemerintah, tapi yang di luar ROW-nya adalah tugas kereta api, Pak. Nah, ini banyak yang masih belum beroperasi atau banyak penutupan pada saat di waktu zaman Belanda sampai dengan saat ini. Nah, ini dengan keterbatasan juga dan lain sebagainya, banyak yang masih belum dibuka, Pak Bambang. Jadi masih ada aset-aset yang masih tutup sampai saat ini. Sehingga tekad mandiri capai masa gembira. Tentangkan saya pancarkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia. Adil, makmur, sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Iya, itu bukan hanya tutup, Pak. Banyak juga yang tertutup, artinya ditutupi dengan bangunan-bangunan yang kelihatannya permanen juga gitu. Jadi rel-relnya terpendam gitu, Pak. Betul. Jadi betul sekali itu karena aset yang sudah cukup lama akhirnya sedikit demi sedikit ada yang dipakai oleh masyarakat, tidak sedikit juga yang memang dipakai pemerintah, ada yang jadi taman dan sebagainya. Nah, ini pada saat reaktivasi itu harus diaktifkan kembali, Pak. Jadi dibebaskan lagi dari awal bahwa memang ini aset milik pemerintah yang rencana akan dibuat untuk diaktifasi lagi. Jadi seperti itu, Pak Bambang. Perjalanan kereta api kan masyarakat sudah mulai apa ya, Pak, merasa menikmati, merasa nyaman. Apakah itu berarti PT KAI punya program untuk lebih banyak lagi mengoperasikan jalur-jalur yang sekarang mati sementara ini, Pak? Jadi seperti reaktivasi yang saya sebutkan bahwa itu tugas pemerintah, tapi tidak berarti mutlak. Memang kita juga mereaktivasi baru kemarin ini, Pak, nggak terlalu lama. Seperti salah satu contohnya lintas Cibatu Garut, Pak. Jadi ini Cibatu Garut karena ada permintaan dari pemerintah dan lain sebagainya. Waktu itu setelah kami kaji dan lain sebagainya, itu dikerjakan oleh kereta api, Pak. Dengan tentu dikerjakan oleh kereta api dan lain sebagainya, perizinan dan lain sebagainya tetap kepada pemerintah yang pada akhirnya nanti tetap kita kembalikan ke pemerintah jadi konsesi, Pak. Nah, hal seperti itu. Jadi ini masih banyak misalnya kayak ada program Banjar Pangandaran atau mungkin yang ada di Bandung juga yang ke arah ke arah kampus di Jatinangor dan lain sebagainya. Itu banyak, Pak, yang masih belum tergarap. Nah, ini sudah ada usulan dari pemerintah, ada rencana dari pemerintah. Nah, ini sedang bertahap, Pak. Jadi dikaji oleh pemerintah. Karena yang paling agak sulit itu sebetulnya untuk membebaskan lahan, Pak. Ini memberikan kesadaran kepada masyarakat itu akan sangat sulit sekali, Pak. Selama ini mereka karena merasa sudah merasa menikmati, pernah tinggal di sana, kok tiba-tiba ini ada rel udah diaktifkan lagi. Karena banyak di rumah-rumah yang sudah dibuat sama mereka itu di bawahnya masih ada relnya, Pak. Betul. Jadi begitu, Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia. Adil, makmur, sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, sekarang pindah ke operasi, Pak. Nah, pertanyaan saya ini setelah pandemi 2 tahun ini, apakah PT KAI sudah beroperasi normal penuh, Pak? Nah, ini setelah pandemi yang cukup lumayan 2 tahun, Pak, dari 2019 sampai 2021 ini, untuk perjalanan penumpang sebetulnya sudah meningkat mendekati norma pada saat pandemi tahun 2020 masa angkutan lebaran. Waktu saat pandemi itu hanya 6 KA yang jarak jauh tuh, Pak, yang jalan.
Saat ini sudah meningkat sampai rata-rata 154 perjalanan atau 73% dari rata-rata tahun 2019, Pak. Jadi 2019 waktu saat bulan pandemi itu ada kurang lebih 210 perjalanan. Jadi sudah 73%. Nah, sementara untuk menunjukkan rasio positif di mana volume penumpang pada Januari sampai dengan Oktober 2022 ini sudah mencapai 46 juta penumpang, Pak, atau sebesar 61% dari Januari sampai dengan Oktober 2019 kalau kita bandingkan waktu sebelum pandemi. Jadi untuk pencapaiannya juga alhamdulillah pendapatan kita sudah sampai Oktober 2022 ini sudah kurang lebih mencapai 4,68 triliun atau sebesar 70% dari Januari Oktober 2019, Pak, yang waktu itu sudah mencapai 6,67 triliun. Jadi sampai dengan Oktober 2022 ini kasus COVID-19 terkendali, tetapi perjalanan menggunakan kereta api masih menggunakan persyaratan, Pak. Jadi harus booster atau vaksin ketiga, Pak. Kecuali yang di bawah umur 17. Nah, ini masih bertahap untuk menjaga keamanan di kereta api, Pak. Jadi orang sudah yakin kalau naik kereta api karena bukan masalah ini, karena ini anjuran juga dari pemerintah. Demikian, Pak Bambang. Ya. Nah, kalau ke depan apa Pak yang direncanakan oleh PT KAI ini? Karena kalau nggak salah kan saat-saat ini kereta cepat Jakarta Bandung itu sudah mulai diresmikan, Pak. Jadi kereta cepat rencananya menurut schedule mudah-mudahan tidak meleset lagi akan dioperasikan tahun depan ya Pak ya. Ya sekarang masih uji coba Pak, masih banyak bukan perbaikan tapi penyelesaian. Nah itu rencana tahun depan tuh mudah-mudahan tidak ada reschedule lagi. Nah kita yang nanti akan mendukung dari PT Kereta Api memang operatornya nanti kita kereta api, tapi untuk KA cepat sebanyak 68 perjalanan ini kita mendukung aksesibilitas penumpang KA cepat. Jadi akan menjalankan KA feeder, Pak. Karena KA-nya kan akan dijalankan dari Halim sampai dengan Padalarang. Nah, nanti dari Padalarang itu kita akan menyiapkan KA feeder, Pak, relasi Bandung Cimahi Padalarang dengan perjalanan 22 menit untuk dukungan perjalanan penumpang dari stasiun KA cepat ke Bandung, Pak. Jadi itu Pak yang nanti kita dukung untuk perjalanan KA cepatnya. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Ya. Nah, mungkin ada program-program lain Pak ke depan selain KA cepat ini. Kalau untuk program-program lainnya di kereta api ini saat ini kita sudah banyak program Pak yang dilakukan oleh kereta api ini seperti kereta api jarak jauh Pak. Kita ada kereta-kereta meningkatkan pelayanan itu, ada kereta luxury Pak yang dirangkaikan pada Argo Bromo Anggrek, Surabaya Turi Gambir, Taksaka, Yogya Gambir, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Solo Gambir, serta Sembrani. Jadi kita luxury itu Pak, kalau Bapak pesan tuh hampir 2 bulan, 3 bulan juga kehabisan Pak. Ya, kemudian kita sudah melakukan juga inovasi-inovasi pengurangan waktu perjalanan kereta api Pak. Jadi di era ini kita melakukan perjalanan kereta api sampai kecepatan maksimum Pak. Jadi kita kereta api itu kecepatannya tuh yang diizinkan tuh 120 km per jam, Vmax-nya, tapi VOP-nya sampai 110, kita sekarang sudah mulai melaksanakan itu Pak. Jadi seperti salah satu contohnya Jakarta Surabaya yang tadinya 9 jam Pak, sekarang menjadi 8 jam 10 menit Pak. Nah untuk kendaraan darat sih rasanya agak susah untuk bersaing dengan kereta api Pak. Tapi kalau pesawat bukan tandingan untuk sementara, nanti itu tandingannya kereta cepat Pak. Jadi kemudian ada implementasi boarding kita menggunakan face recognition Pak. Jadi kita
orang masuk kemarin kita bisa liatin dari handphone, dari barcode, sekarang cukup melihat dari wajah saja orang bisa terdeteksi, Pak. Nah, ini ada pilot project-nya di Stasiun Bandung sudah dilaksanakan. Kemungkinan untuk selanjutnya untuk beberapa stasiun akan dilaksanakan seperti itu. Akan mempermudah lagi, Pak, orang jadi tidak lagi meriksa KTP dan sebagainya, lihat wajah masuk. Itu inovasi-inovasi yang kita laksanakan saat ini, Pak. Banggakan bangsa, hantarkan Indonesia, adil, makmur, sejahtera. Majulah, maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Itu datanya diambil dari mana, Pak ya? Jadi di ini dulu, Pak. Jadi kan kita dari dalam pendaftaran dan sebagainya kita rekam, Pak. Nah, jadi dari sana kita pakai face recognition ini, jadi kita orang per orang tuh bisa masuk sudah teridentifikasi. Demikian, Pak Bambang. Saya nggak paham kalau orang pertama kali beli tiket gitu kan, apalagi beli tiketnya online gitu kan susah dapatkan face-nya, Pak. Ya, betul, Pak. Nah, ini sudah diuji coba di Bandung, Ya. Alhamdulillah, Pak. Ya. Dari data kependudukan dan lain sebagainya kita bisa mempunyai data-datanya, Pak. Ya. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa pendapatan PT KAI sudah 60%, Pak ya, kira-kira ya, sudah mencapai 60%. 70, Pak, 70%, Pak. 70%. Ya. Nah, Pak, apakah itu tidak bisa ditutup dengan kereta logistik, Pak? Kereta kontainer itu saya lihat sekarang panjang-panjang itu. Betul, Pak. Jadi untuk KA Barang, sebetulnya khususnya KA Barang kita yang di Sumatera Selatan, sudah jauh melebihi angkutan waktu saat pandemi, Pak. Jadi bukan subsidi silang, tapi pendapatan kita bisa terbantu dengan angkutan-angkutan barang, Pak. Khususnya yang dari Sumatera Selatan, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi pendapatan kita bisa tertutup dengan ada pendapatan dari angkutan barang, Pak. Yang sudah notabene sampai dengan saat ini sudah melampaui dari target atau program dari 2019 saat pandemi, Pak Bambang. Ya. Nah, PT KAI ini kan maju pesat ya setelah terutama double track rail itu ya. Kemudian tetapi kan juga punya beban karena bagaimanapun pelayanan ke masyarakat itu. Nah, bagaimana Pak kinerja keuangannya, Pak? Profitnya seperti apa? Ya. Baik, alhamdulillah setelah dibangun oleh pemerintah double track khususnya di lintas utara, Pak, dari 2017 sampai 2019 sudah full double track dari Jakarta sampai Surabaya yang dapat menambah kapasitas lintas sehingga akhirnya kita dapat menambah perjalanan kereta api, Pak. Jadi kita melakukan juga investasi sarananya karena sarana adalah milik kereta api, Pak. Prasarananya milik pemerintah. Kalau kita mau menambah kapasitas lintas perjalanan KA, kita melakukan investasi penambahan sarana. Ini salah satu contohnya tahun 2017 laba kita 1,4 triliun, Pak. Tahun 2018 labanya 1,7 triliun, tahun 2019 laba sudah meningkat sampai 1,8 triliun. Jadi meningkat terus, Pak, alhamdulillah, Pak. Itu audited berdasarkan laporan keuangan yang dari 2017 sampai 2019. Demikian, Pak. Energi. Selalu ada dimanapun itu, Membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Ya. Nah, PT Kereta Api ini kan
apa ya, dianggap layanannya bagus karena semua kereta sekarang ber-AC gitu ya. Walaupun sebagian kereta sebenarnya kereta lama yang di-upgrade gitu ya. Maka peran PT Inka kelihatannya besar sekali. Nah, bagaimana hubungannya dengan PT Inka ini, Pak? Selain menghasilkan eh, perangkat-perangkat kereta yang baru, tetapi juga merenovasi yang lama gitu kira-kira. Jadi kita banyak pesan ke PT Inka itu ada kereta gerbong datar, Pak. Kereta gerbong datar, ada kereta KKBW untuk mengangkut batu bara juga, termasuk kereta penumpang, Pak. Jadi untuk yang baru sudah beberapa kali kami pesan ke PT Inka, Pak. Jadi untuk renovasi dan rehab atau retrofit untuk KA, kita punya balai yasa, Pak. Jadi kita punya balai yasa sendiri, ada balai yasa di Surabaya, di Jogja, di Tegal, khusus untuk Sumatera Selatan kita punya balai yasa di Lahat, khusus untuk angkutan barang. Jadi kita untuk rehab renov tuh kita punya sendiri, Pak. Khusus untuk yang baru kita ada ambil dari Inka, banyak dari Inka, Pak. Itu semua bisa dipenuhi dalam negeri atau masih impor, Pak, PT KAI? Oh, sebagian masih impor, Pak. Jadi kita TKDN aja sesuai anjuran pemerintah yang disyaratkan oleh Departemen Perindustrian, kita dari PT Inka menyesuaikan dengan TKDN-nya. Demikian, Pak Bambang. Jadi semua buatan Inka, tidak ada yang penuh buatan dari luar, Pak? Untuk lokomotif sementara kita masih pesan dari luar, Pak. Jadi dari Inka baru kereta dengan gerbong, Pak. Jadi Inka belum bisa membuat lokomotif sampai sekarang, Pak? Sementara masih assembling mungkin, Pak, yang saya tahu, Ya. Pak. Oh iya. Baik. Nah, sekarang kembali ke ITB, Pak. Nah, Siap. mungkin setelah Bapak mendapatkan tambahan bekal itu, apa saja, Pak, yang bermakna, yang benar-benar bermanfaat untuk menjalankan tugas di PT KAI itu? Ya, alhamdulillah setelah saya mendapatkan pendidikan dari ITB dengan membantu dalam penyiapan SDM bagi PT KAI ini sangat membantu, Pak, dalam pengembangan kualitas SDM yang akan menjalankan bisnis perkeretaapian ke depan ini dengan ilmu perkeretaapian yang sangat khusus, sehingga saat ini PT KAI tidak perlu jauh-jauh harus ke luar negeri mengembangkan kualitas SDM-nya, Pak. Ya mudah-mudahan dengan adanya, ya dengan tidak sedikit banyak alumni-alumni ITB yang sudah mempunyai posisi cukup baik di PT Kereta Api ini yang bisa menularkan ilmu-ilmunya. Demikian, Pak Bambang. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, mungkin terakhir mungkin ada saran, Pak, yang ingin disampaikan, apakah programnya itu perlu dibuka lagi atau seperti apa? Oke, jadi saran saya sebetulnya memang untuk ITB yang saya tahu dari Direktur SDM memang beberapa masih ada kerjasama, Pak, dengan ITB, baik S1 maupun S2-nya. Jadi yang teman-teman atau yang dari PT Kereta Api kita titipkan sekolah di sana, Pak. Alhamdulillah ya, ini tantangannya memang dalam masyarakat ini adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat, Pak, dan berubah secara cepat sehingga sangat mempengaruhi di bidang perkeretaapian ini. Mau tidak mau lapisan masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi ini, Pak. Tidak kecuali KAI sebagai BUMN di dalam bidang logistik, sehingga berkembang bisnis logistik yang end-to-end dengan multimoda, one route service, one gate service, vendor manage inventory, serta
logistik ini sangat harapan kami ya Pak ya. Jadi di dalam tantangan-tantangan ini ada baiknya memang di dalam program-program kalau di ITB ini ada program khusus perkeretaapian, fokus kepada bisnis logistik yang terkini, yang berbasis teknologi informasi sehingga akan mampu Pak memberikan referensi baru dalam pengembangan bisnis KA saat ini. Jadi ada baiknya juga materi-materi kuliah program khusus perkeretaapian terintegrasi dengan permasalahan-masalahan real Pak dalam perusahaan dan masyarakat sehingga penelitian dan tugas-tugas selama kuliah bisa tepat guna dan dapat diaplikasikan dalam dunia nyata Pak. Sehingga harapannya mudah-mudahan kalau mahasiswa yang berkuliah di ITB itu bisa dilibatkan dalam proyek-proyek strategis di perusahaan sesuai bidang kuliah sehingga bisa menambah pengalaman baru dalam dunia nyata. Mungkin dapat kontribusi yang positif berdasarkan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Karena saya lihat alhamdulillah Pak, pemerintahan sekarang tuh sudah melihat positif terhadap kereta api itu. Bapak bisa lihat program-program kereta api, ada kereta api cepat, ada LRT, ada MRT, malahan di Makassar Parepare juga dibuka Pak. Nah ini peluang-peluang menurut saya mungkin keilmuan bisa teknik sipil dan lain sebagainya yang tadinya mungkin lebih banyak terlibat ke jalan raya, mungkin sekarang sudah harus mulai dipikirkan jalan kereta api Pak. Jadi lebih banyak lagi expert-expert yang lebih mengerti masalah perkeretaapian. Itu mungkin harapan saya Pak Bambang. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, itu semua dikelola oleh PT KAI, Pak. LRT, MRT. Kalau MRT dikelolanya oleh pemerintah Jakarta Pak, DKI Pak. Tapi di sana ada LRT Jabodebek, ada kereta komuter KCI Pak. Nah, itu dikelola oleh kereta api Pak. Termasuk sekarang komuter kita kan sudah merambah ke Jogja Solo Pak. Jogja Solo sudah punya kereta komuter, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa merambah ke kota-kota lain Pak. Ya. Nah, terakhir Pak, kalau pendidikan perkeretaapian selain yang pernah ada di ITB, ada di tempat lain Pak? Kalau di tempat lain secara khusus pendidikan kereta api, saya belum, seingat saya ada dari tingkatnya seperti apa, khusus perkeretaapian tuh yang saya tahu ada milik pemerintah Pak, setingkat D3 di Madiun kalau nggak salah, kemudian di Trisakti kalau nggak salah, ada juga pendidikan perkeretaapian Pak. Tapi secara menyeluruh saya kurang hafal Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Awan Hermawan Ya. Purwadinata, Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia, KAI Persero. Terima kasih atas segala informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Amin. terutama memberi inspirasi dan motivasi kepada para generasi muda. Terima Siap. kasih Pak, selamat bekerja, sukses. Siap, terima kasih Ya. Pak Bambang Oke. Sadono, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran, dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki jasa lain yang berhubungan dengan aktivitas jasa drilling, antara lain Management of Field Development and Working Area, Manajemen Project yang terintegrasi, jasa konsultasi pengeboran, 19 unit top drive ranging from 250 ton hingga 500 ton lifting capacity, pengawasan H2S, fishing, coring, directional drilling, accommodation walk barge, drilling training center. Selamat pagi
Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia